Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian GKI Kebonjati bersama saya Max Ferry Nusa. Melalui tema pagi ini, bukti kasih karunia. Adapun bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kasih karunia menurut KBBI adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tulisan dari Rasul Paulus yang ia tujukan kepada Timotius ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan memahami betapa hebatnya kuasa kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dalam tulisannya, Rasul Paulus memberikan peringatan-peringatan bahwa penderitaan, baik secara batin ataupun secara lahiriah, akan dialami oleh orang-orang percaya. Ia mencontohkan bahwa kehidupan kita ibarat seorang prajurit yang sedang berjuang hanya dengan tujuan agar kehidupannya berkenan kepada komandannya. Atau juga seorang olahragawan yang berjuang untuk memperoleh mahkota, tetapi dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Demikian juga untuk seorang petani yang harusnya bekerja keras sebelum ia dapat menikmati hasil panen pertamanya. Di pihak lain, Rasul Paulus bersaksi tentang pengalamannya bahwa oleh karena pemberitaan Injil Kristus, ia harus menghadapi banyak penderitaan. Dan tetapi ia mampu mengatasi semua penderitaan itu dan terus berjuang sampai banyak orang diselamatkan oleh Injil. Ia sabar menanggung segala sesuatu, dan inilah kasih karunia Allah yang ia buktikan bahwa kasih karunia Allah dalam hidupnya selalu memberinya kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi semua kesulitan dan penderitaan hidup. Oleh karena itu, kesaksiannya sehingga ia bisa menasihati kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang Allah anugerahkan akan semakin nyata ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang mungkin kita alami di dalam keseharian kita. Kesulitan hidup jugalah yang akan membuktikan apakah kita benar-benar seorang yang kuat dan hidup dalam kasih karunia Allah. Hari ini kita semua mungkin sedang diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan yang mempengaruhi hati ketika kita sedang mengalami gesekan dengan seseorang. Kasih karunia Allah terus memimpin agar kita tetap mengasihi, mengampuni, bahkan memberkati orang tersebut. Sekalipun tampaknya hal ini sangat berat untuk dapat dilakukan, namun percayalah bahwa kasih karunia Allah akan memberikan kekuatan sehingga kita dapat dan mampu untuk mengerjakan semakin banyak gesekan terjadi, bahkan semakin banyak persoalan hidup terjadi, maka semakin banyak juga kita boleh belajar berserah dan hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Otomatis kasih karunia Allah semakin berlimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jadilah kuat oleh kasih karunia-Nya. Kekuatan manusia tak akan mampu untuk mengatasi persoalan hidup. Hanya Allah dan hanya kasih karunia yang Allah berikan saja kepada kita untuk kita dapat melewati itu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.